Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita berikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau beribadah, memberikan sesuatu yang Tuhan, inilah yang saya punya, yang kami punya, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin, haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih waktu yang begitu indah Tuhan berikan buat kami, untuk kami boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik Tuhan melalui hidup kami. Pujian penyembahan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ada kekuatan ilahi yang Tuhan curahkan buat kami. Sehingga segala ibadah yang kami kerjakan pagi hari ini, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan berikan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mengaku bahwa hanya Tuhan saja yang kita rindu, Tuhan saja yang kita sembah. Hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan pujian ini, ku rindu setiap waktu. Haleluya. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
katakan dengan iman, haleluya. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sembah Dia, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini ya Tuhan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan waktu yang begitu indah pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua berkata, amin. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berikan salam kanan kiri muka belakang. Katakan Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua pagi hari ini. Mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Haleluya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa koran ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Amin. Dan sumber sukacita bagi hari ini. Muliakan Tuhan, haleluya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa koran ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Mari tepuk tangan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia.
Sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Mari curahkan. Haleluya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau, haleluya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Katakan, haleluya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, pagi hari ini saya percaya kita semua bangga punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Dia adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kita, yang akan menjamin kehidupan kita. Haleluya, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tiada Tuhan besar, Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas
kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan persembahan kita yang pertama di amplop coklat. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena semua atas perkenanan Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami sungguh merasakan berkat kasih kemurahan Tuhan, kesehatan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Saat ini kami mau berikan korban persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap mata pencarian jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita pujikan pujian. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Haleluya. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara Haleluya Tuhan. dapat Inilah ku yang menjadi iman kami Tuhan tanggung saat ini Tuhan. di Segala apapun yang dalam kami Dia hadapi, yang memberi bahwa di dalam Tuhan kekuatan buat kami Yesus. Haleluya. Tuhan Terima kasih. Yesus penolong dan sahabat, Amin. tetap percaya Tuhan Haleluya. setia. Mari angkat tangan kita. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Tuhan setia. Mari sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami umat-Mu berhimpun beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, atas segala kasih, segala berkat, anugerah yang Tuhan limpahkan dalam setiap hidup kami. Kami tak dapat membalasnya ya Tuhan. Kami tak dapat menghitungnya satu persatu, begitu banyak kebaikan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Selain Tuhan, kami persembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan berkati kami semua, dan Tuhan tolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Firman Tuhan pada hari ini yang saya sampaikan yaitu tentang bagaimana kita bekerja. Ketika manusia jatuh dalam dosa, meskipun manusia dikutuk oleh Tuhan, tetapi Tuhan masih memberikan manusia berkat, yaitu manusia masih dapat bekerja. Sekalipun ya dengan susah payah dan dengan berkeringat, dengan berpeluh, engkau akan mencari rezekimu. Dan itu banyak penafsir Alkitab mengatakan merupakan berkat ya yang masih Allah berikan pada kita. Dan selama kita hidup memang kita tidak lepas dari melakukan pekerjaan kita ya, bahkan banyak pekerjaan. Mulai dari pekerjaan di rumah. Pekerjaan di rumah aja sudah banyak sekali ya. Membersihkan rumah, ibu-ibu apalagi kalau tidak ada pembantu ya, pekerjaannya banyak sekali. Nah begitu juga bapak-bapaknya bekerja,
pemuda-pemuda belajar, mulai kecil belajar sampai kuliah, sampai bekerja sebagai pegawai negeri, pegawai perusahaan, ya bahkan swasta, termasuk juga ketika pekerjaan itu milik sendiri, ya, atau berusaha sendiri. Sampai pensiun pun masih bekerja orang itu seringkali, ya, sampai tua bahkan sampai mati. Nah, mari kita perhatikan beberapa hal yang dikatakan firman Tuhan. Pertama, bekerja dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Ya, ketika kita mati, ya sudahlah, sudah enggak ada pekerjaan lagi. Dan selama kita masih hidup ini, bukan hanya bekerja begitu saja, bahkan firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga. Ini ada orang yang dia bisa saja membawa satu karung, ya, supaya ringan, tapi dia membawa sebanyak-banyaknya. Jadi dia bawa sekuatnya, dia bisa bawa. Seperti itu, ya. Jadi bekerja itu bukan hanya setengah tenaga, ya. Bukan hanya asal saja, tetapi dengan sekuat tenaga. Ya, mulai belajar, ya, kuliahlah sekuat tenaga. Belajar sampai malam, ya. Berjam-jam di perpustakaan, sekuat tenaga. Abaikan yang lain-lainnya. Nah, yang kedua, dengan pengetahuan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ada orang rajin bekerja, ya, tetapi pekerjaannya tidak pernah jadi lebih baik, ya. Misalnya orang jual masakan, dia bangun pagi sudah belanja, sudah masak, sudah buka warung, ya. Tapi masakannya nggak enak saja, gitu. Seperti itu aja makanannya, masakannya. Beda kalau dia belajar bagaimana memasak yang enak. Karena dia belajar, maka akhirnya dia tahu. Dan orang juga tahu, oh dulu warung di situ itu nggak enak, ya. Tapi sekarang kok enak? Ya karena ibu warung itu belajar dia. Apalagi sekarang, saudara, ya, sudah memudahkan kita. Belajar tidak hanya secara formal di bangku kuliah, tapi juga bisa melalui banyak informasi. Apalagi sekarang sudah mudah. Saudara mau perlu informasi apa saja, tinggal tulis klik di Google, sudah keluar semua. Bagaimana masak rawon yang enak, ya? Wah, sudah ada, masak rawon aja ada di situ. Bagaimana menjahit, ada semua di situ. Jadi lebih memudahkan lagi. Nah, jadi lengkapilah, mulai muda, lengkapilah diri saudara itu, ya, jangan banyak tidur, ya. Banyak belajar, lengkapi dengan pengetahuan.
belajar dari bangku kuliah, belajar dari informatika, belajar dari internet, belajar dari orang lain yang lebih berpengalaman, dan sebagainya. Dan kemudian milikilah moral yang baik. Nah, antara lain selalu melakukan yang benar. Ini 2 Tawarikh 25 ayat 2. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini tentang Raja Amasya. Ya, hanya saja dia tidak sepenuh hati. Tapi dia melakukan yang benar. Sebagai orang Kristen, saudara, yang benar itu kita sudah punya pedoman, yaitu menurut firman Tuhan. Nah, jadi sejak muda, saudara-saudara, harus berani untuk mengatakan tidak, ya, untuk menolak kepada apa saja yang tidak benar. Terlebih kalau sudah jelas, ya, sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kemudian melakukan yang baik. Dua hal ini harus tidak bisa dipisahkan. Kita harus memahami kebenaran firman Allah. Tapi seorang boleh mempunyai pengetahuan akan kebenaran, tapi kalau tidak pernah, kebenaran itu tidak pernah menjadi atau merubah hidup kita sehingga kita menjadi orang yang berbuat baik, yang tidak ada artinya. Nah, jadi ya, kalau sudah baca 2 Timotius 3 ayat 16, setiap pengajaran firman Tuhan itu harus kemudian mempersiapkan orang Kristen itu untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, inilah, jadi selalu hidup benar dan selalu melakukan kebaikan, biarlah ini menjadi gaya hidup kita dimanapun kita berada. 1 Samuel 24 ayat 18 katanya kepada Daud, ini Saul ini yang berkata kepada Daud, ya, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Itu, jadi mari kita belajar dari Daud ini, ya. Sekalipun Saul itu melakukan yang jahat kepadanya, ia tidak tertular untuk melakukan hal yang jahat, bahkan yang lebih jahat. Sekalipun orang lain berbuat jahat kepadanya, tapi dia tetap melakukan yang baik. Nah, ini, jangan sampai kita terpengaruh dengan perbuatan yang tidak baik orang lain, termasuk itu yang dibuat kepada kita. Biarlah kita menjadi orang yang punya pedoman kebenaran firman Tuhan. Tahu apa yang benar. Perkara orang berbuat jahat itu urusannya dia. Tapi saya adalah orang Kristen, orang beriman. Dan saya tidak akan membiarkan diri saya dipengaruhi orang lain untuk melakukan yang jahat. Saya tidak pernah membiarkan diri saya didikte orang lain untuk ikuti perbuatan mereka yang enggak betul, yang enggak benar. Termasuk ketika orang lain melakukan yang tidak baik kepada diri kita, ya kita enggak terpengaruh. Itu biarin aja dia. Tapi kita kepada orang yang berbuat jahat pun kita melakukan yang baik. Bahkan kepada siapa saja. Firman Tuhan bilang bagaimana? Kasihilah
apa? Musuhmu. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Enggak ada Tuhan Yesus berkata, bunuhlah orang yang menganiaya kamu. Tidak ada. Oh, itu teroris itu. Ya. Orang yang enggak seiman bunuh. Kalau hal ini, saudara ya, ini saja kalau ini ada pada kita, ya, melakukan apa yang kita kerjakan itu dengan sekuat tenaga, berpengetahuan, punya skill yang baik dan punya moralitas yang baik. Wah, ini saudara dicari orang. Misalnya saudara pergi ke warung ya, sudah tempatnya bersih, makanannya enak, ya karena ibunya itu belajar seperti saya katakan tadi. Masakannya enak. Dan ibunya itu juga karakternya baik, orangnya juga baik. Orangnya murah hati. Ya, apalagi tahu anak kos begitu ya. Beli telur 1 dikasih 2. Lu kok 2 Bu? Ya sudah itu ibu kasih gitu. Waduh, sudah masakannya enak, harganya murah, ibunya baik hati, cantik lagi. Waduh, Om Hari terus makan di situ. Tapi kalau wis makanannya enggak enak, ibunya ya judes saudara ya. Pelit lagi. Wah, sudah begitu jelek, sudah keleknya apa? Sudah. Sekali aja makan di situ ya. Enggak balik lagi lah. Ya. Kemudian lebih fokus ya kepada pekerjaannya itu. Melakukan pekerjaan dengan sepenuh hati. Kolose 3:23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi bekerja itu enggak peduli gajinya berapa, tingkat pekerjaannya itu rendah apa tinggi. Nah, itu saudara ya. Tapi melakukannya dengan segenap hati. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Kalau sudah untuk Tuhan ini sudah seperti ibadah. Saudara. Ibadah itu sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara mulai dari kuliah, anggaplah itu sebagai ibadah. Kuliah dengan hati. Kuliah untuk Tuhan. Ya, sampai engkau bekerja. Bekerja dengan sepenuh hati. Saudara, dan lakukan itu untuk Tuhan. Karena kalau tidak dengan hati ya, hati yang senang, hati yang mencintai pekerjaannya, ya saudara kan bosan. Sudah gampang mengeluh, ya sudah gaji kecil, pekerjaannya berat, begitu ya. Itu saudara nggak panjang umurmu cepat mati kan, kalau seperti itu. Nah, ada seorang yang bernama Dave Anderson. Dia ini pada waktu itu pegawai perusahaan kereta api yang ada di Amerika. Jadi Amerika itu waktu mulai sebagai negara, karena negaranya luas, perlu transportasi, maka dibangunlah besar-besaran jalur kereta api yang menghubungkan antar kota, antar daerah ke daerah yang lain. Amerika itu luasnya ya, sama dengan dari Sabang sampai Merauke, itu kalau di
angkat begitu, wah itu sudah plek Amerika. Cuma di sini 73% laut, di sana itu 90% darat. Itu. Nah, ada seorang bernama Dave Anderson ini melamar jadi pegawai perusahaan kereta api ini bersama temannya yang bernama Jim Murphy. Sesudah bekerja selama 20 tahun, maka suatu ketika Dave Anderson itu sedang santai, istirahat siang, berhentilah satu gerbong kereta yang khusus dibuat untuk presiden, direktur perusahaan kereta api ini yang sedang melihat-lihat, meninjau. Presiden direktur ini begitu melihat Dave Anderson ini langsung menyapa, "Hai Dave, halo. Apa kabar? How are you?" Wah, wis salaman saudara ya, gablok-gablokan, peluk-pelukan. Waduh, kamu ada di sini sudah lama kita nggak ketemu. Bagaimana kabar istrimu, anak-anak? Ayo sini. Minum. Diajaklah si Dave ini ke ruangannya presiden direkturnya ini. Nah, sesudah itu mereka berpisah. Say hello, ya lain kali kita ketemu ya. Teman-temannya pada heran. Bertanya pada Dave Anderson, "Loh, kamu tahu orang tadi itu siapa? Kamu kok ngomong seperti sama temanmu sendiri?" "Loh, dia presiden kita. Presiden perusahaan kereta api ini." "Loh, kamu kok enak saja ngomongnya kayak teman sendiri?" "Loh, lah dia itu kan teman saya sudah 20 tahun. Kamu nggak tahu ya? Dulu bekerja bersama-sama saya. Melamar pekerjaan bersama saya. Cuma bedanya saya bekerja hanya untuk mendapat gaji $1,75 per jam. Tapi Dave Anderson bekerja secara totalitas. Memberikan seluruh apa yang dia bisa kerjakan untuk perusahaan kereta api ini. Seringkali ketika jam pekerjaan sudah selesai, dia nggak langsung pulang. Dia masih menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Tanpa menuntut gajinya. Makanya bos yang melihat itu memberi kepercayaan. Diangkat kepala bagian, diangkat lagi, sampai akhirnya jadi presiden direktur perusahaan itu. Karena Dave Anderson ini menyaksikan betapa temannya ini bekerja dengan sepenuh hati. Ya, seperti itu. Jadi jangan pernah menolak. Wah, wis pekerja cuma ini. Kalau memang itu yang dipercayakan, ya kerjakan saja. Dengan sebaik-baiknya. Nah, berikutnya. Dengan hati yang mengasihi. 1 Korintus 16 ayat 14 berkata, "Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih." Tentunya kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi orang lain, ya, terutamanya keluarga. Kenapa seorang bapak pergi bekerja? Karena dia cinta istrinya, cinta anak-anaknya, mencintai keluarganya. Gitu. Nah, Stephen Jobs berkata, satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah cintai apa yang Anda lakukan. Pekerjaan yang dilakukan dengan cinta, orang yang menyintai pekerjaannya pasti melakukan sesuatu yang hebat. Seperti Steve Jobs ini.
Akhirnya dia bisa menciptakan iPhone, Apple, ya termasuk yang saya pakai ini. Ini buah karyanya, karena dia mencari yang terbaik. Begitu. Saudara kenal bangunan makam yang sangat tersohor, yaitu Taj Mahal. Ini konon Raja Shah Jahan yang mempunyai istri yang paling dicintai namanya Mumtaz Mahal. Raja banyak istrinya ya, tapi yang paling dicintai Mumtaz Mahal. Dan sayang, Mumtaz ini meninggal dunia saat melahirkan anaknya yang ke-14. Kamu nanti kalau kawin berapa anakmu? 14. Masih kalah sama sebelah ini, 16. Ya. Waduh, raja ini begitu kehilangan istrinya itu. Sangat sedih berhari-hari. Kemudian ketika istrinya dimakamkan, maka diam untuk mengenang dan menyatakan kasihnya kepada istrinya ini. Maka dibangunlah makam untuk istrinya itu seperti ini, yang namanya Taj Mahal. Mahal itu dari namanya Mumtaz Mahal. Taj itu makam. Kira-kira begitu ya. Orang Jawa kan otak-atik gaduk. Nah, kemudian saudara, oleh UNESCO makam ini dinyatakan sebagai salah satu keajaiban dunia, yang lainnya Borobudur. Itu, dan harus dijaga, tidak boleh rusak. Jadi kenapa kok ada bangunan makam aja seperti ini? Istri-istrinya yang lain, wis pokok dikubur. Ya, bahkan raja nggak hadir pemakaman. Tapi ini yang paling dicintai ini. Waduh. Jadi saudara, cinta selalu menghasilkan karya yang spektakuler. Karya yang ajaib, karya yang besar. Nah, biarlah dimanapun kita berada, kalau saudara ada di rumah, ya cintailah rumahmu, cintailah keluargamu. Lakukanlah hal-hal yang besar bagi keluargamu. Kalau engkau ada di gereja, cintailah gerejamu. Berikan yang terbaik kepada gerejamu, kepada Tuhanmu. Kalau engkau ada di satu perusahaan, cintai perusahaanmu. Cintai pekerjaanmu. Ya, dan berikan karyamu yang terbaik. Dan semuanya itu adalah bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan bagi kemuliaan kita. Bahkan bukan bagi keuntungan kita. Supaya kita jadi terkenal. Supaya kita akan dikenal oleh orang, jadi orang hebat. Tidak peduli dikenal orang sebagai orang hebat. Tidak peduli dilihat orang apa tidak. Tidak peduli diberi pujian oleh orang lain apa tidak. Tapi apapun yang saya lakukan, saya lakukan dengan kualitas yang terbaik karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Waduh, ini kok pekerjaannya baik ini ya. Dia itu siapa? Oh, dia itu orang Kristen. Oh iya. Wih, orang Kristen luar biasa. Ke gereja mana? Ke GPDI Gloria Dinoyo. Gitu. Pendetanya siapa? Lah gitu saudara ya. Wah, ini kok penjahit jelek begini ini. Jahitannya pating pecotot. Siapa dia? Orang Kristen. Ke gereja mana? Dinoyo. Aduh,
gerejanya kena itu, Tuhannya kena itu, ya. Saudaranya menjahit yang terbaik saja itu sudah nama Tuhan dipermuliakan. Nah itu. Jangan pernah kecewa ketika engkau tidak diperhatikan orang. Ya, jangan pernah engkau frustrasi ketika engkau bekerja gajimu kecil. Jangan orientasinya itu kepada gaji. Tapi kepuasanmu itu kepada hasil karyamu. Kerjakanlah dengan kualitas yang terbaik itu. Ya toh, kembali lagi untuk Tuhan tadi. Yaitu dengan sekuat tenaga, dengan terus meningkatkan pengetahuan dan kecakapan dengan skillmu, dengan selalu hidup benar, selalu berbuat baik, dengan sepenuh hati, dengan hati yang cinta bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu dipuji orang apa enggak peduli, ya. Ada seorang bernama Franz Kafka. Dia ini penulis cerita pendek, seorang novelis, ya, tapi dia spesialisnya cuma cerita pendek. Nah, dari semua karya-karyanya dia merasa gagal. Karena ketika ada orang membaca, wah, ceritamu membosankan. Nah, tidak ada penerbit yang mau menerbitkannya. Lalu dia menjadi stres. Dan di akhir hidupnya, dia memberikan semua berkas-berkas tulisannya itu kepada sahabatnya. Tolong kalau aku mati, bakar saja semua berkas-berkas tulisan saya. Ini tidak ada gunanya. Karena saya sudah tawarkan di penerbit, tidak ada yang mau menerbitkannya. Saya suruh membaca banyak orang, katanya tulisan ini, tulisan yang menjemukan. Sudah bakar saja. Dan untung saja temannya ini tidak membakarnya atau membuangnya. Tapi kemudian dia rapikan. Lalu dia bawa kepada penerbit. Pertama memang ditolak, lama-lama ada yang menerima. Begitu diterbitkan, maka cerita pendek tulisan Franz Kafka ini menjadi bestseller. Ya, laku keras seperti kacang goreng. Kenapa istilahnya kok begitu ya? Kacang goreng kok enggak seperti undi-undi ini. Dicetak lagi, diterbitkan lagi. Habis dicetak lagi. Juga karangan yang lain dicetak. Semuanya ludes. Kenapa ya kalau jualan habis kok dibilang ludes ya? Nah saudara, dan Franz Kafka ini kemudian dikenal sebagai penulis, sebagai novelis cerita pendek yang tidak ada bandingannya sepanjang sejarah. Coba dia tahu, sayang dia meninggal. Ternyata karyanya adalah karya yang terbaik, karya yang berkualitas. Nah saudara-saudara, pada saat engkau hidup, biarlah apa yang engkau kerjakan adalah dengan kualitas terbaik. Sampai nanti engkau mati, orang lain masih mengenangnya. Bahwa engkau sudah lakukan yang terbaik. Ada seorang penulis jenius yang bernama Vincent van Gogh. Ini saudara. Selama hidupnya Vincent van Gogh ini melukis 900 lukisan. Tapi dia menjadi seorang pelukis yang
stres, frustrasi, dan merasa gagal karena tidak berhasil menjual lukisan-lukisannya. Hanya 3 lukisan yang laku. Itu pun dibeli orang karena terpaksa. Karena kasihan kepada Vincent ini tidak punya duit waktu itu. Jadi dibeli dengan harga murah, kemudian dibeli orang itu tidak tahu lukisannya itu dibuang di mana, ditaruh di mana. Waduh, sampai masuk rumah sakit, stres. Di rumah sakit jiwa, sampai akhirnya dia meninggal dunia. Bertahun-tahun kemudian, banyak orang memburu lukisannya Vincent van Gogh ini. Para kolektor lukisan, orang-orang kaya, koleksi lukisannya belum lengkap kalau belum mempunyai salah satu lukisan Vincent van Gogh. Nah, baru-barusan ini, rumah lelang Christie menjual salah satu lukisannya yang berjudul The Wooden Cabins Among the Olive Tree in Cyprus. Ya, kabin kayu di antara pohon zaitun dan pohon-pohon cemara, gitu kira-kira itu judulnya ya. Ya ini lukisan apa ini kalau saya ya. Sudah tahu, ini harganya 1 triliun. Barusan. Ada satu lukisan lain yang juga dijual dalam waktu yang sama. Ini saudara ya, ini saya lihat judulnya saya tidak tahu ya. Kalau saya boleh memberi judul, ini judulnya adalah ceker remes, alias cekernya ayam. Tapi lukisan ini laku 2,1 triliun. Cobalah saudara, menggendeng lah nuku ini ya. Kan mereka itu orang kaya itu buat investasi. Lain kali dijual lebih mahal lagi. Coba saudara Van Gogh itu tahu bahwa lukisannya itu sekarang paling murah 500 miliar. Paling murah itu. Bahwa orang kemudian mengenal lukisan Van Gogh. Lukisan yang luar biasa. Lukisan yang penuh misteri. Lukisan yang tematik ya, dia bisa membuat satu tema dan menuangkannya dalam satu lukisan yang berbeda dengan pelukis-pelukis yang lain yang berkarakter, punya karakteristik tersendiri. Maka sekarang Vincent van Gogh dikenal sebagai pelukis yang jenius, yang tidak ada tandingannya, yang sudah menghasilkan karya lukisan yang berkualitas. Ya lukisannya kalau tidak berkualitas ya memang nggak laku. Tapi sesudah mati, terbukti bahwa karya Van Gogh luar biasa. Nah saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita ya. Jadi lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi dengan apa tadi? Pertama, dengan sekuat tenaga. Sudah lupa ya. Kemudian, tingkatkan dengan terus belajar dengan pengetahuan yang semakin bertambah. Ya, skillmu semakin bertambah. Ya, jangan lupa memiliki karakter yang baik. Hidup selalu benar. Dan itu membuat engkau juga menjadi orang yang baik. Ya cuma mengerti firman Tuhan, tapi jadi orang jahat ya percuma. Semakin menjadi orang baik. Haleluya. Lakukan apapun yang kau kerjakan dengan sepenuh hati. Dengan hati yang mencintai pekerjaanmu. Dan semuanya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Happy Sunday, saudara ya. Tuhan memberkati.
Ini waktu saya mampir di Gedung Putih, waktu ke Amerika yang lalu, Obama minta saya mendoakan. Ya, saya mesti mengisi buku tamu di Gedung Putih. Ya. Tuhan memberkati. Tolong Om doakan saya. Ya, saya doakan. Lumayan amplopnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian. Yang kita naikkan tadi kita menyanyi bersama-sama. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Dipuji, disembah, haleluya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, materikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah seperti firman-Mu, apa saja yang kami kerjakan dengan sekuat tenaga kami, dengan belajar terus, supaya dengan pengetahuan yang semakin bertambah, pekerjaan kami semakin meningkat dan berkualitas. Dan biarlah kami juga mempunyai moral yang baik, selalu hidup benar, dan selalu berbuat kebaikan kepada sesama kami dimanapun kami berada. Dan kami melakukan pekerjaan kami dengan sepenuh hati,
bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Dan semuanya kami lakukan dengan cinta, dengan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi gerejamu dan mengasihi pekerjaan kami. Dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kami semua umat-Mu selama kami hidup di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan yang kedua. Kita naikkan satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara, hari Kamis tanggal 18 itu adalah kita ada ibadah khusus memperingati hari kenaikan Tuhan. Kita adakan 4 kali, yaitu jam 7, jam 9, jam 5 sore dan 7 malam. Ya, kemudian hari Jumat sampai seterusnya itu ada doa 10 hari di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari sebelum kita berpisah, salam depan, belakang, kiri, kanan, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita terima berkat daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Pulanglah serta terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di